Hari ini berkenan hadir di persidangan nih, mungkin tadi suasana di dalam seperti apa? Suasana di dalam namanya sidang ya, tegang. Tapi alhamdulillah lancar. Akhirnya apa sih hari ini? Akhirnya masih pembuktian dari saksi pihak penggugat. Dari pihak penggugat bawa saksi dari siapa, mungkin boleh diceritakan? Adalah ada orang terdekat lah, orang terdekat lah, dua. Andika, komentarnya seperti apa sih terhadap gugatan ini? Semua orang kan namanya manusia ya, apalagi laki-laki sebagai kepala rumah tangga kita punya banyak salah lah. Ini sebagai teguran buat saya menghadapinya sebagai ujian dan teguran buat saya sebagai laki-laki kepala rumah tangga yang harus saya hadapin, dan tawakal aja gitu aja. Mungkin Udin harus tahu alasannya sendiri. Alasannya banyak sebenarnya, coba banyak sih alasannya, cuman kita sebagai laki-laki banyak kurangnya lah, itu aja sih. Satu di antaranya saya tukang bohong, gitu aja lah. Laki-laki ya, kalau laki-laki kan pengen bikin istri bahagia, jadi kita tutupi dengan kebohongan, gitu aja lah. Iya, berarti ada percekcokan. Iya, kalau cekcok mah biasa lah, semua rumah tangga pasti ada cekcok. Kalau ada dugaan tadi udah sampai 1 tahun lebih ya cekcoknya ini. Enggak lah, cekcok tuh biasa lah, tapi ya ini baru sekarang benar-benar diseriusin sama Nisha untuk menempuh jalur perceraian. Biasanya cekcok masalah apa? Banyak lah. Salah satunya mungkin. Banyak lah, kalau cekcok mah ada aja. Ya hal-hal kecil juga bisa jadi Soal cekcok. anak kah atau? Enggak. Anak-anak mah nggak pernah bikin cekcok. Kan ini ramai soal ekonomi ya, disinggungnya percecokannya. Seperti apa tanggapannya? Alhamdulillah kita selalu diberikan oleh Allah berkecukupan ya. Nggak ada sih Soal dugaan KDRT mungkin seperti apa? ada. Kalau KDRT mungkin saya udah laporin ke polisi kali. Coba boleh ditanya deh. Orang ketiga juga berarti nggak ada ya? Ada. Dibilang katanya tembak amin dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau itu kan kelemahan saya pribadi, mungkin saya memang agak-agak temperamen. Sebagai laki-laki ya, kita harus memang bisa mengontrol emosi. Itu saya akui. Mas Andika, kemarin kan sempat bermediasi di pengadilan gitu. Apa sih yang membuat mediasi itu jatuh dan akhirnya dilanjutkan? Kalau dari saya sih menganggap semua mediasi itu bukan gagal ya, tapi belum berhasil. Jadi sampai sekarang tuh tiap hari saya kan komunikasi dengan baik ya sama istri saya, masih serumah juga. Jadi mediasi itu tidak dilakukan hanya dengan kita ke pengadilan aja, tapi setiap hari pergi bersama dengan keluarga. Mediasi dilakukan oleh Mama Abi juga, banyak lah. Serumah kenapa serumah, masih serumah gitu akhirnya? Kita semua sayang anak-anak dan saya masih pengen sama-sama gitu. Tapi ada kecanggungan nggak sih, mungkin satu rumah tapi udah dalam proses? Wah, 15 tahun loh. Sayang nggak sih udah 15 tahun pernikahan? Sayang banget. Makanya doain ya. Berarti walaupun satu atap tapi sudah tidak satu ranjang ya? Sudah tidak satu ranjang, tapi saya berusaha untuk bikin nyaman supaya bisa seranjang lagi. Berarti jalan komunikasi? Enggak, jalan banget masih. Tapi ternyata malam masih berkibar. ternyata ada tekanan batin dari Nisanya nggak sih, kan ini satu rumah dan juga dia yang ngugat juga gitu mungkin. Seperti apa? Ada lah tekanan batin, ada. Yang kita sama-sama harus perhatikan itu anak-anak. Semalam katanya masih berdebat, semalam juga masih berdebat gitu tadi barusan. Jalan tadi malam masih jalan. Apa yang Mas Andika sendiri seperti apa sih Mas?
yang terbaik aja. Saya pengen yang terbaik. Kalau saya diberikan jalan berjodoh, alhamdulillah itu yang saya inginkan. Harus dong, kita harus optimis. Ya. Wisatanya mungkin seperti apa untuk terus komunikasi kah atau bagaimana? Iya, terus komunikasi, terus kita berusaha memperbaiki diri aja. Apa yang jadi keluhan dari istri kita coba perbaiki. Tuh, misalnya emosinya, temperamennya, kebiasaan-kebiasaan buruknya, jauh dari Allah, tidak sholat, itu yang saya perbaiki. Jadi saya sekarang berusaha untuk berbenah diri aja. Tadi sempat disampaikan Mami Ami ngasih nasihat, mungkin Mas Raffi juga Mas kasih nasihat. Malah kalau nasihat lebih banyak dari mama. Kalau Arafi tuh lebih ya udah lu cowok kan, lu hadapin aja lah bro. Komunikasi sama Raffi Ahmad masih baik juga. Masih. Berarti dalam hubungannya Pak Ahmad tidak ingin bercerai seperti ya Mas ya? Yang nggak ada urusan. Maksudnya dari Mas sendiri secara Oh kalau pribadi saya ya. tidak mau bercerai. Saya nggak. Ketika tahu digugat apakah sedih atau seperti apa? Awalnya pasti sedih lah. Awalnya saya sedih, drop. Tapi alhamdulillah saya punya keluarga yang support semua, anak-anak support semua dan ya termasuk dari mertua, ipar semua support. Jadi ini saya harus hadapi. Ini bagian dari hidup saya yang saya harus hadapi. Komunikasi awalnya seperti apa sih ya? Dari Malaysia gimana? Sedangkan keluarga Malaysia sendiri mendukung untuk itu. Nggak bisa kita nilai gitu juga kan, namanya kan pernikahan yang jalanin kan saya dan Nisha ya. Keluarga sih ya pengen yang terbaik lah gitu. Pasti pengen yang baik, dan yang baik itu kan utuh untuk anak-anak. Tapi ya kita juga bisa nyalahin juga. Ya nggak apa-apa, ini dihadapin aja. Anak-anak ini Anak-anak baik kok, mau baik-baik aja. Menjelaskannya seperti apa nanti ya ke anak-anak? Menjelaskannya ya bahwa ya dulu pernah sih kita obrolin, ayah dan bunda itu menikah ketika muda, dan masih muda itu masih proses pendewasaan. Jadi mereka tuh ngerti gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang jadi pelajaran hidup kita tuh nanti mereka juga bisa ambil hikmahnya. Tapi anak-anak sudah tahu ya? Sudah. masih mengusahakan untuk tidak terjadi ini nggak sih? Masih dong, dari tadi kan bilang masih. Tapi Gimana mungkin nanti kedepannya akan tetap satu rumah atau bagaimana? Udah ada Sejauh ini masih satu rumah. Masih satu rumah. Tadi agendanya kan saksi ya? Artinya ada bantahan dari A sendiri nggak Enggak. sih? Jadi kalau di pengadilan agama itu tidak ada bantahan. Jadi supaya katanya tadi kata hakim supaya tidak saling berdebat, tidak debat kusir. Jadi tidak ada saling bantahan. Nanti di kesimpulan kita tanggapinya di kesimpulan. Oh, ditangkap. Mas Andika, suasana di rumah seperti apa? Masih satu atap dalam proses perceraian? Kalau kita pergi masih ngabarin, masih salim. Saya masih, kalau pergi pun saya masih pamit. Kalau ada anak-anak masih suka kumpul. Ya biasa aja. Ada alasan Nisa hari ini nggak ikut hadir dalam persidangan? Ada kegiatan. Mungkin ini kan nggak ada nota hak antologi ya. Nah, kalau misalnya anak sendiri hak asuhnya gimana? Ya kita bareng-bareng aja. Nah, kita bicara yang terburuk ya. Kalau kita bicara yang terburuk bareng-bareng aja. Mungkin ada dugaan sempat gak suka Nisa Oplos atau seperti apa? Enggak lah. Kita bersyukur aja, apa yang membuat dia bahagia, kita juga bahagia aja. Atau mungkin ada kecemburuan ketika Nisa mungkin lebih sukses atau seperti apa mungkin soal itu? Nggak ada lah, kalau istri atau pasangan kita sukses, kita juga seneng dong. Kita bahagia. Bang, agenda nanti sejauh mana minggu depan? Untuk minggu depan tanggal 15 pembuktian dari pihak Pak Andika ya dari tergugat Akan membawa saksi Udah juga siap? sama bukti saksi.